Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Tema 1, subtema 2, kebersamaan dalam keragaman. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Materi apa saja yang akan kita bahas? Untuk yang pertama, kita akan membahas bahasa Indonesia. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang kedua, kita akan membahas IPA, mengidentifikasi sumber bunyi dan menyajikan laporan percobaan sumber bunyi. Dan yang ketiga, kita akan membahas IPS, menjelaskan dan mengomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan kerjasama. Yang keempat, kita akan membahas PPKN, menceritakan bentuk kerjasama dalam keragaman. Dan yang terakhir, kita akan membahas SBDP, yaitu mempraktikkan gerak dasar tari dengan formasi dan iringan musik. Yang pertama, kita akan membahas bahasa Indonesia. Mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada pertemuan subtema 1, kita sudah membahas pengertian gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa kalian masih ingat? Oke. Kita akan mengulangi lagi. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam bacaan berupa kalimat inti. Biasanya, gagasan pokok ini terletak di awal atau di akhir paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian informasi yang dapat mendukung gagasan pokok. Coba sekarang kalian buka buku tema 4A halaman 39. Di situ ada bacaan teks yang berjudul Keragaman yang Menyenangkan. Kalian bisa baca, kemudian kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks tersebut. Kemudian kalian tuliskan dalam peta pikiran. Oke, kita akan membahasnya. Setelah kalian membaca, maka kalian akan menemukan mana yang termasuk gagasan pokok dan gagasan pendukung. Pada teks tersebut ada 4 paragraf. Kita akan membahas satu persatu. Pada paragraf 1, gagasan pokoknya adalah Nina dan teman-teman sekelasnya gembira karena akan berkunjung ke tempat produksi angklung. Sedangkan gagasan pendukungnya, di sana mereka melihat cara pembuatan angklung. Pada paragraf kedua, gagasan pokoknya adalah setelah sampai di tempat pembuatan angklung, Nina dan teman-temannya makan siang bersama terlebih dahulu. Sedangkan gagasan pendukungnya, sebelum makan, Nina dan teman-teman berdoa menurut agama masing-masing. Pada paragraf ketiga, gagasan pokoknya adalah setelah selesai makan siang, mereka dipandu oleh pemandu wisata menuju tempat pembuatan angklung. Gagasan pendukungnya, mereka diajak tampil di atas panggung untuk memainkan angklung bersama-sama. Dan yang terakhir, pada paragraf keempat, gagasan pokoknya adalah Nina dan teman-teman merasa puas dan gembira. Sedangkan gagasan pendukung, mereka mendapat banyak ilmu dan pengetahuan baru. Oke, setelah kalian perhatikan, kalian bisa menyalin jawaban ini di buku kalian. Jadi, di buku kalian sudah lengkap. Oke, kalian akan mudah untuk belajar. Selanjutnya, kita akan membahas ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita melanjutkan materi, coba
Apa kalian mendengar suara tersebut? Tahukah kalian bagaimana proses bunyi tersebut sampai ke telingamu? Bisakah kalian tahu apa bunyi tersebut? Coba sekarang kalian buka buku tema kalian, buku tema 4A halaman 41. Di situ ada percobaan tentang menebak asal bunyi. Mungkin jika kalian sudah pernah bermain dengan teman untuk menebak sumber bunyinya atau menebak nama alat musiknya. Kita bisa mengenal bunyi dan mendengar bunyi karena kita memiliki telinga. Oleh karena itu, mari kita pelajari bagian-bagian telinga kita. Sekarang kalian perhatikan, ini adalah bagian-bagian dari telinga. Telinga ini memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah telinga luar. Yang kedua, telinga tengah. Dan yang ketiga, telinga dalam. Pada bagian-bagian telinga ini memiliki bagian dan fungsi sendiri-sendiri. Sekarang, mari kita bahas bagian-bagian telinga tersebut. Yang pertama, kita akan membahas telinga luar. Pada telinga luar ini terdapat daun telinga. Daun telinga ini tersusun atas tulang rawan. Daun telinga ini berfungsi menangkap getaran bunyi dan melindungi telinga dari kotoran. Yang kedua, lubang telinga. Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga. Lubang telinga ini berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Kemudian di telinga luar ini ada liang telinga. Di liang telinga ini terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Di dalam liang telinga ini terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Yang kedua ada telinga tengah. Di telinga tengah ini ada gendang telinga. Gendang telinga ini sering disebut membran timpani. Membran timpani ini berupa selaput tipis yang peka terhadap bunyi. Fungsinya apa aja? Gendang telinga ini berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Jadi pada gendang telinga ini akan bergetar saat menerima gelombang bunyi. Selanjutnya adalah tulang pendengaran. Pada tulang pendengaran ini ada 3 tulang. Yang pertama adalah martil, landasan, dan sanggurdi. Pada tulang pendengaran ini berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Selanjutnya ada saluran eustasius. Saluran ini berfungsi menghubungkan ruang telinga tengah dan faring, menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga. Yang ketiga ada telinga dalam. Di telinga dalam ini ada saluran setengah lingkaran. Dia memiliki 3. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Kemudian ada koklea. Koklea ini sering disebut rumah siput karena bentuknya mirip seperti rumah siput. Koklea ini berfungsi membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Dan selanjutnya ada saluran pendengaran. Saluran pendengaran ini berfungsi meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Bagaimana proses kita mendengar bunyi? Yang pertama, getaran dari bunyi. Jadi kita mendengar suara, kemudian getaran dari bunyi.
Yang kedua, gelombang bunyi ditangkap oleh daun telinga. Yang ketiga, gelombang bunyi tersebut masuk melalui liang telinga. Dan yang keempat, bunyi menggetarkan gendang telinga. Sehingga suara tersebut getaran gendang telinga kemudian menggetarkan tulang-tulang pendengaran. Dan yang keenam, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Dan yang terakhir, dari saraf pendengaran tersebut mengirim rangsangan bunyi ke otak. Kemudian otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Pernahkah kalian naik pesawat atau kalian pernah naik mobil menuju ke pegunungan? Bagaimana rasa telingamu? Apakah kalian bisa mendengar dengan baik? Biasanya, telinga kita akan terasa sakit atau kita tidak bisa mendengar dengan baik. Mengapa bisa terjadi? Hal itu bisa terjadi karena ada perubahan tekanan udara. Kemudian, bagaimana caranya agar kita bisa mendengar dengan baik? Maka ada beberapa cara. Yang pertama, kita menelan ludah. Yang kedua, kita bisa menguap. Dan yang ketiga, kita bisa makan permen. Jika kita tidak bisa menjaga kesehatan telinga kita, maka kita akan mengalami gangguan-gangguan pada telinga kita. Apa saja gangguan-gangguan pada telinga kita? Yang pertama, otitis eksternal. Ini adalah peradangan pada telinga luar. Terjadi akibat sering kemasukan air. Biasanya gejalanya adalah sakit saat telinga disentuh. Kemudian telinga bengkak dan muncul benjolan di sekitar telinga. Dan yang kedua adalah otitis internal. Ini adalah infeksi pada telinga dalam yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Biasanya gejalanya adalah sulit berdiri atau duduk. Telinga berdiri, bahkan bisa juga kita kehilangan pendengaran. Yang ketiga adalah otitis media. Gangguan pada telinga tengah yang disebabkan oleh virus atau bakteri. Gejalanya adalah demam, keluar cairan dari telinga berwarna kekuning-kuningan atau berbau busuk. Yang keempat adalah otosklerosis, yaitu tulang-tulang pendengaran di dalam telinga bagian tengah kaku dan tidak dapat bergerak dengan baik. Yang kelima ada presbyakusis, yaitu kondisi yang menurunnya fungsi pendengaran akibat penuaan. Dan yang keenam, gendang telinga pecah. Ini bisa terjadi karena apa? Karena telinga kemasukan benda-benda asing. Kita sering mendengar suara yang sangat keras, perubahan tekanan udara yang secara mendadak, atau bahkan bisa terjadi karena benturan di bagian kepala atau telinga. Bagaimana cara merawat telinga? Ada beberapa cara. Yang pertama, hindari suara yang sangat keras. Kemudian, bersihkan telinga menggunakan cotton bud. Dan yang ketiga, jangan membersihkan telinga menggunakan benda-benda keras. Coba sekarang kalian bayangkan, jika kita tidak memiliki telinga, maka kita tidak akan bisa mendengar berbagai suara. Kita tidak akan bisa juga berbicara. Bagaimana kita bisa bicara jika kita tidak pernah mendengar suara atau kata-kata? Maka itu, kita harus merawat dan menjaga telinga dengan baik. Kemudian kita akan membahas ilmu pengetahuan sosial.
menjelaskan dan mengomunikasikan pengalaman sikap toleransi dan bekerja sama. Di Indonesia ini ada 6 agama. Apa saja? Yang pertama adalah Islam. Kitab suci agama Islam adalah Al-Quran. Mereka biasanya beribadah di masjid. Hari raya agama Islam adalah Idul Fitri, Idul Adha, dan Isra Mi'raj. Yang kedua adalah agama Katolik. Kitab suci agama Katolik adalah Alkitab. Setiap hari Minggu mereka beribadah di gereja. Hari raya agama mereka adalah Natal dan Paskah. Yang ketiga adalah Kristen. Kitab suci agama Kristen adalah Alkitab. Tempat ibadahnya adalah gereja. Hari rayanya adalah Natal dan Paskah. Yang keempat adalah Buddha. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Mereka beribadah di wihara. Hari raya agama Buddha adalah Waisak, Asada, Katina. Dan yang kelima adalah Hindu. Kitab suci agama Hindu adalah Weda. Mereka beribadah di pura. Hari raya agama Hindu adalah Nyepi, Galungan, Kuningan, dan Saraswati. Dan yang keenam adalah Konghucu. Konghucu ini kitab sucinya adalah Sisung Wicing. Mereka beribadah di kelenteng. Hari raya agama Konghucu adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Sekarang kita akan membahas tentang toleransi antar umat beragama. Apa itu toleransi? Toleransi adalah sikap menghormati dan menghargai antar individu. Berikut adalah sikap toleransi di lingkungan sekolah. Kita tidak boleh menggoda teman yang sedang berpuasa. Kita harus berteman dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Berikut adalah sikap toleransi di lingkungan masyarakat. Yang pertama, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang kedua, tidak melarang atau mengganggu umat agama lain untuk beribadah. Yang ketiga, menghormati agama yang dianut orang lain. Yang keempat, ikut serta menjaga keamanan ketika ada acara keagamaan agama lain. Yang kelima, menjenguk tetangga yang sakit meskipun berbeda agama. Sekarang kita akan membahas PPKN, menceritakan bentuk kerjasama dalam keragaman. Kerjasama. Apa itu kerjasama? Pengertian kerjasama adalah sebuah usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Biasanya kerjasama ini disebut juga saling membantu. Kerjasama ini memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat mempererat persaudaraan, menumbuhkan rasa persatuan, pekerjaan akan cepat selesai. Pekerjaan juga akan menjadi lebih ringan. Berikut adalah contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Piket kelas atau membersihkan kelas. Kita bekerja sama, misalnya kita bermusyawarah untuk menyelesaikan tugas-tugas kita. Atau disebut juga dengan bekerja kelompok. Yang ketiga, kita bekerja sama dengan teman yang sedang sakit. Kita membawa teman yang sakit ke ruang UKS. Yang keempat, kita bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah. Selain itu, ini adalah contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, kerja bakti. Yang kedua
adalah menghias lingkungan ketika akan merayakan hari 17 Agustus. Yang ketiga, kerjasama membangun kantor desa. Yang keempat, kerjasama membangun jembatan. Masih banyak contoh kerjasama yang ada di lingkungan masyarakat. Sekarang kita akan membahas SPDP, yaitu mempraktikkan gerak dasar tari dengan formasi dan iringan musik. Kemarin kita sudah membahas tarian Bungong Jopa, ya, dalam posisi duduk dan dalam posisi gerak. Sekarang kita akan membahas tentang formasi gerakan tari Bungong Jopa itu. Ada 4 formasi gerakan. Untuk formasi gerakan A, coba kalian perhatikan gambarnya itu. Itu gambar penari secara bersama membentuk formasi pola lantai horizontal. Pada formasi gerakan B, penari bergerak menyebar bentuk formasi pola lantai setengah lingkaran. Pada formasi gerakan C, penari bergerak ke depan membentuk formasi pola lingkaran. Dan yang terakhir, formasi gerak D, yaitu penari bergerak menyebar dan saling berpasangan. Kalian bisa mempraktikkan formasi gerak tari Bungong Jopa di rumah ya. Sekarang Miss Devi akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu kalian mengerjakan Ayo Berlatih di halaman 36. Di situ ada 3 soal. Dan di halaman 46 juga ada 3 soal. Kalian kerjakan sebisanya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bersama-sama. Kalian bisa? Oke, sekarang pembelajaran kita sampai di sini dulu. Kita akan ketemu pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Kalian sudah memperhatikan penjelasan dari Miss. Bye-bye.